Nah, untuk harga ini masih jauh lebih terjangkau kok, dan quality tidak kalah sama yang original. Kalau lu mau beli spare part, lu tanya sama gue di marketplace yang bener yang mana. Gue nggak bisa ngomong bro. Gue sendiri nih, kalau cari spare part susah-susah nih, misalnya nih gue beli di online, maybe 1 dari 3 juga dapetnya KW. Mereka tulisnya original. Ini ganti fan bell yang kecil atau merek yang racing kok biar tarikan mesin lebih ringan? Oke, dilarang ngecil-ngecilin fan bell ya. Lu pastikan lu tahu dulu posisi klipnya. Kalau ini Avanza Veloz 2 VVTi. Jadi kalau dia udah kepakai, warnanya seperti itu, tinggal kita isi barunya. Nah, kalau lu mau, nah ini aslinya putih. Jadi kalau untuk orang-orang yang hobinya dibersih-bersihin, saya juga tidak sarankan. Aslinya putih, jadi Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domofers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di episode kali ini menang mending episode 41, pertanyaan tentang spare part. Ini banyak banget ditanyain, dan karena hari ini kan udah banyak nih spare part di marketplace sana yang bertaburan dengan harga yang bervariasi. Ada yang extremely cheap dengan extremely expensive. Nah, lo orang pasti bingung juga membedakan yang murah, yang mahal, itu bagusan yang mana, dan yang penting kalau misalkan lo mau beli yang original, bagusan yang mana. Nah, untuk spare part gue jelasin dulu nih. Kalau spare part lu mau yang ori bagus ya kan, cuman problemnya adalah di Indonesia ori banyak dipalsuin. Itu udah tau lah ya, lu tahu, gue tahu, kita semua sama-sama tahu. Jadi jangan sampai lu kena spare part palsu. Palsu itu brandnya Toyota atau brandnya part-part brand-brand lain ya kan, tetapi dia isinya bukan dari mereka. Jadi misalnya mereka bikin sendiri, mereka ganti label, itu namanya palsu. Kalau spare part KW berbeda. Nah, kalau spare part KW itu namanya orangnya bilang ini bukan spare partnya si ATPM, tetapi ini kualitasnya menyamakan. Itu fine-fine aja. Atau ada lagi yang spare part yang memang turunannya dari mereka. Jadi misalkan si original ini dia membuat merek kedua atau anak perusahaan, dan dari anak perusahaan ini membuat spare part khusus untuk mereka, seperti yang beberapa kayak T-Op itu juga membuat spare part khusus untuk Toyota. Itu ada ya yang begitu ya, cuman memang bukan merek original. Nah, otomatis harganya bervariasi. Tapi balik lagi sih bro, kalau lu mau beli spare part, lu tanya sama gue di marketplace yang bener yang mana. Gue nggak bisa ngomong bro. Gue sendiri nih, kalau cari spare part susah-susah nih, misalnya nih gue beli di online, itu juga maybe 1 dari 3 juga dapetnya KW. Mereka tulisnya original. Jadi at the end of the day, ya itu gue ya, karena beberapa spare part yang memang susah cari kan paling enak carinya online ya. Ketika cari online itu kan langsung dapet. Nah, cuman kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu. Tapi kalau gue sih lebih terpercaya ya, lu ada orang, lu kenal orangnya, atau lu kenal tempatnya, lu kenal tokonya, itu jauh lebih bagus daripada lu browsing online sendiri. Itu biasanya sih 1 dari 3 sih bro, gua aja 1 dari 3 gitu. Caki, kok mending filter AC itu sebenarnya ada perbedaan nggak sama mending ganti filter AC yang kayak gimana? Oke, filter AC itu ada yang biasa ya kan, yang bahannya warna putih itu, yang bahan pada umumnya itu sih cuman microfiber doang, di woven sehingga udara masih bisa lewat, cuman si partikel debunya nyangkut di situ. Ada lagi yang activated carbon, di mana itu ada arangnya atau activated carbonnya di tengah-tengah. Cuman kalau menurut gue sih yang penting lu ganti ya setiap 3 bulan daripada lu beli yang mahal terus gantinya setahun sekali gitu kan. Karena filter AC aslinya putih. Kalau udah jadi abu-abu, tolong dengan sangat tolong jangan disemprot. Karena gue paling ketawa ngeliatin orang filter AC dikeluarin udah buluk gitu kan. Udah nggak apa-apa, dibersihin aja lah. Ya elah bro, itu hidung bro, bukan knalpot ya kan. Jadi tidak bisa masuk, tidak bisa menyaring yang sama gitu kan. Filter AC nggak mahal, yang penting lu ganti ya kan. Tidak semahal filter udara engine. Filter udara engine kan otomatis bahannya lebih mahal ya, makanya dia barangnya juga lebih mahal. Lu beli yang biasa aja, yang penting lu ganti tiap 3 bulan daripada udah warna buluk abu-abu lu cuci, lu bersihin itu udah kayak kain majun bro. Itu gue jijik banget ngeliatin ya, begitu disemprot debunya kemana-mana, hidung gue aja udah begidik gitu kan, gatel-gatel. Nil bla bla bla, mau upgrade rem mobil belakang menjadi disc buat performa lebih baik atau tetap drum brake karena lebih terjangkau? Kalau saran gue, tetap lu berubah jadi disc brake. Disc brake itu semakin besar semakin bagus. Makanya kalau lu lihat disc brake yang performance digedein kan. Lu upgrade disc brake lebih bagus, otomatis lu ganti master remnya, jalur remnya lu bikinin baru. Kalau yang drum itu gue kurang suka bro, karena yang drum itu nggak pakem sih menurut gue ya. Baut tandem, mending ganti fan bell yang kecil atau merek yang racing kok biar tarikan mesin lebih ringan? Oke, dilarang ngecil-ngecilin fan bell ya. Dilarang ngecil-ngecilin fan bell.
bukan motor bro, bukan CVT motor ya, lu kecilin dia lebih enteng. No, dilarang kecilin fan belt, putus lu di jalan lo ya. Kalau fan belt lu beli yang standar aja. Kalau lu mau beli yang racing berarti dia lebih tebal karena dia bisa narik torsi yang lebih tinggi. Tapi lu jangan kecilin fan belt. Misalnya nih groove-nya atau garisnya 6, ya lu beli yang garisnya 6 bro, jangan garisnya 6. Oh iya, gue mau kenceng, gue beliin garisnya 4. Ya nggak bisa bro, nanti ada keperluan yang untuk dia membutuhkan garisnya 6 itu dia malah selip. Jangan lu kecil-kecilin, itu enggak, jangan. Countdown, mending ganti filter oli tiap servis berkala atau mending biarin aja sampai bener-bener kotor dulu. Pertanyaan gua, kapan lu tahu itu bener-bener kotor dulu? Kalau gua sih, si filter oli ganti setiap lu ganti oli ya. Itu karena gua udah pernah bilang dulu, karena kenapa di dokter mobil ada cuci darah. Di filter olinya itu sendiri, kalau filter oli bensin dia ada sekitar 200 mili oli kotor. Kalau di filter diesel dia bisa 800 mili oli kotor. Jadi oli baru lu isi oli kotor lagi, ya jadinya nggak bagus kan olinya kan. Mendingan lu buang, ganti baru, lu kosongin, jadi itu dapat 100% oli baru. Yang penting sih diganti sih kalau menurut gue si filter sih. Jangan lu tahan-tahan sih. Pak Dika, mobil saya baru ganti kampas rem belakang merek B, tapi kok baru sebulan udah bunyi. Menurut Koko mendingan pakai merek lain atau ganti standar pabrikan aja? Kalau gua sih sukanya sih yang OEM ya, yang standar-standaran aja ya, atau yang turunannya dari si standar itu. Jadi kalau lu beli brake pad yang bagus, biasanya itu di situ ada tulisannya sih recommended untuk apa nih penggunaannya nih. Misalnya gue cariin yang ekstrim ya. Lu beli ceramic brake pads, tapi disc brake lu tidak ceramic. Ujung-ujungnya apa? Brake pads lu kagak habis-habis, tetapi makan si makan si rotornya kan, makan si disc brake-nya. Jadi lu beli yang peruntukannya sesuai, bahannya dan komponnya nggak usah dibikin yang aneh-aneh ya kan, yang standar aja cukup. Kecuali lu udah upgrade, nah lu upgrade ya sesuai dengan upgrade-annya. Tapi kalau standar, ya mendingan standar-standar aja bro, cukup bro. Yang penting itu ya jangan kena barang palsu. Bilik Widu, apa bener mending pakai open filter biar angin masuk ke mesin lebih lancar daripada pakai filter udara ke bawaan pabrik? Open filter itu akan masukin udara lebih lancar, yes betul. Tetapi saya hanya sarankan untuk mobil turbo atau mobil manual. Kalau mobil Matic non turbo, lu pasangin open filter, jadi boyo itu mobil. Karena itu mobil jadi kebanyakan udaranya, kebanyakan masuk terlalu cepat, itu menurunkan performa juga. Karena ya rasio udara sama si fuel, air itu fuel ratio-nya kan harus bener tuh. Nah makanya kalau misalkan mobil Matic, ya lu pakai replacement filter yang sesuai aja, sesuai ukurannya, nggak usah pakai open. Tapi kalau mobil manual, hajar pak, open filter itu enak. Bokir, mending ganti filter bahan bakar pas umur mobil udah 10 tahun buat menjaga performa mesin. Filter bahan bakar umur mobil 10 tahun. Kayaknya filter solar aja 3 bulan udah busuk deh bos. 10 tahun gue nggak tahu mobil lu hanya lu panasin tiap hari ya mungkin ya. Kalau lu nggak pakai sih nggak ada masalah. Filter bensin pada umumnya juga 3-6 bulan. Itu tangkinya kotor ya kan. Biasanya itu udah kotor. Kalau lu bener-bener mau menjaga performa sih 3-6 bulan. Tiap tahun ganti lah bro. 1 kali lah bro minimal bro. Itu juga lu nggak rugi karena balik lagi ya filter bensin paling berapa ratus ribu. Filter solar paling berapa ratus ribu. Kalau bensin dan solarnya mampet malah performanya nggak enak. Lu bejek lebih dalam, BBM yang keluar juga lebih boros. Jadi kalau gue sih mendingan lu ganti ya 3-6 bulan sekali ya. Tumbun semenang mending. Bedanya wiper 100 ribuan sama yang di bawah 100 ribuan apa kok? Terus rekomendasi, mendingan yang mahal atau murah? Oke. Kalau wiper lu pilihnya hati-hati. Karena kenapa? Wiper yang jelek bisa membuat si kacanya baret. Wiper itu yang bagus, dia komponnya tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras, tapi dia nyapunya bisa bersih dan tidak mengeluarkan bunyi. Nah itu ya, gua disclaimer lagi. Karena kenapa? Kalau lu dulu sering tuh, pas zaman-zamannya gua nggak tahu siapa yang masukin kan, masukin barang murah banget, kayaknya terlalu murah. Terus begitu di wiper, setelah 6 bulan, 8 bulan, di kacanya ada baret-baret. Aduh. Pokok kaca udah baret, ngeberesinnya tuh agak-agak repot sih bro. Jadi jangan sampai lu dapet spare part yang jelek. Kalau yang original ya oke, bagus. Cuman balik lagi ya original banyak dipalsuin juga. Jadi ya lu harus tahu sih. Ya gue susah ngomong bro. Makanya kan gue kayak gue ada impor juga. Terus gue ada beli sama merek lain juga. Cuman itu ya yang gue lihat, yang gue nilai bahwa ketika disapu sih dia bersih dan nggak ada bunyi ya. Kalau misalkan dia terlalu keras itu biasanya dia ngegesek, dia jadi baret. Nah makanya kalau lu pengen beli spare part yang berkualitas, kalau untuk Toyota bikin merek spare part baru yaitu T-Op.
di mana spare part Toyota itu menurut gue cukup bagus dan dia standar pabrik, dan untuk harganya juga cukup bersaing. Kalau nih di tempat lu cari yang original juga susah, atau cari yang original juga lu takut banyak palsunya, nah mendingan lu beli yang ini aja, karena brand atau produk ini ya sekarang lu pikir aja deh bro, kalau orang mau memasukkan sesuatu otomatis malsuin yang paling laku dong. Nggak mungkin lu palsuin yang nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 kan gitu kan. Nah, brand ini cukup bagus dan menurut gua kagak ada palsunya, jadi lu boleh lihat-lihat si brand ini sih. Nah, untuk itu kita langsung aja ke part shop-nya supaya gue bisa kasih lihat lu barangnya, produknya seperti apa, dan tokonya ada di mana. Nah, kalau lo orang bingung mau ke part shop yang mana, lo cari yang T-Op. T-Op itu untuk produk Toyota di luar yang original, dia masih bagian dari Toyota Astra Motor juga. Kita lihat satu-satu yuk, partnya ada apa saja. Banyak nih partsnya nih untuk yang T-Op. Nah, untuk fuel filter, T-Op juga punya. Untuk ini untuk Innova 1TR, 2TR, bensin. Jadi untuk filter bensin yang lo orang suka bilang kalau mobilnya lemot, nah ini diganti. Ini dikocok-kocok, diketok-ketok, keluar kotorannya. Cuman ya nggak bisa bersih juga, mendingan lo ganti aja. Karena untuk harga ini masih jauh lebih terjangkau kok. Dan quality tidak kalah sama yang original. Nah, untuk brake pad. Nah, kan gue sering bilang ya, lu jangan beli yang aneh-aneh. Lu kalau beli yang kemahalan, brake padnya malah bisa makan disc brake-nya. Kalau gua sih selalu bilang kan ganti yang original. Nah, ini option kedua setelah original, ini oke banget. Jadi kalau ini sih oke banget produknya, dan dengan harga yang masih terjangkau, lu orang bisa pikirin deh dan bisa lihat di websitenya sendiri. Nah, buat lo orang kaum mendang-mending yang masih kepengen ganti spare part mobilnya dengan harga yang terjangkau, ini ada nah ini ada wiper. Nah, kayak tadi gue bilang kan, lo orang ada yang bilang cari wiper gimana. Lu lihat karetnya sih bro, pokoknya karetnya dia harus cukup lentur, nggak boleh terlalu kaku, dan dia harus ada lapisannya, karena lapisan itu yang membuat si blade-nya ini bisa nyapu dengan baik. Nah, kemudian ketika lu tes, ketika lu sapu nih wipernya, lu cobain, lu sapu, lu di kaca lu, itu nggak boleh mengeluarkan bunyi yang aneh-aneh ya. Kalau nggak itu ntar lecet loh. Jadi dan ketika dia nyapu dia harus bersih 1 kali sapu. Nah, kalau untuk filter, nah dia punya banyak. Jadi semua filter ada. Kalau ini yang KD-KD-an 2KD 1TR. Nah, ini ada part numbernya dari dia juga. Filternya SNI dan filternya cukup bagus. Kabin filter kalau ini dia juga SNI, dan ini untuk Avanza, ukurannya segini, jadi ini cukup bagus ya bahannya untuk bisa menyaring 95% dari debu-debu yang ada. Jadi udaranya sih udah pasti beda sih di dalam kabin sih. Nah, untuk yang lain-lain mereka juga ada brake pads, ada filter oli, ada fuel filter, ada fan belt juga ada, dan tentunya semua wiper ada. Nah, kalau lo orang bingung mau pakai wiper apa, ini option cukup bagus. Nah, untuk lo orang yang cari fan belt, yang tadi bilang fan belt digedein dan dikecilin, jangan ya. Lu lihat fan belt nih, tulisannya 7PK. Nah, 7PK itu berarti dia groove-nya atau jedolan ke atasnya, yang dihitung yang ke atasnya, bukan yang ke bawah ya. Jedolan ke atasnya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Jadi ini lu bisa hitung dari sini. Jangan lu kecilin. 7 itu berarti ada beberapa part yang membutuhkan gripnya lebih banyak sehingga dia masukin 7. Nah, biasanya yang gede-gede lebar-lebar begini, ini diesel yang torsinya gede-gede. Jadi kalau torsinya digedein malah harusnya fan beltnya lebih tebal, lebih lebar, bukannya dikecilin. Nah, kalau ini untuk part yang dari T-Op, ini untuk Innova ya 2KD, ini merupakan salah satu option yang bagus. Jadi kalau lu orang kepengen beli, boleh lu datangin sendiri aja tempatnya.
Nah, untuk spare partnya seperti ini, kita dikasihnya kalau lu beli di tokonya, cuman di tokonya belum bisa pasang, karena kan itu hanya sebuah toko yang menjual produk. Nah, untuk pasang bisa dilakukan di bengkel-bengkel terdekat kesayangan Anda, atau di tempat-tempat yang lain juga bisa. Kalau mau lu pasang sendiri juga bisa, ini nanti gue contohin pasang sendiri satu-satu. Kadang ada yang pasang wiper nggak bener, ada yang pasang filter nggak bener, ada yang pasang filter kabin nggak bener, makanya gue contohin aja ya satu-satu. Oke, kalau lu mau lepas filter udara, lu pastikan lu tahu dulu posisi klipnya. Kalau ini Avanza Veloz 2 VVTi, cuman ada satu filter udaranya, cuman ada 2 klipnya. Nah, dia modelnya kayak begini nih. Jadi kalau dia udah kepakai, warnanya seperti itu, tinggal kita isi barunya. Nah, kalau lu mau tahu, biar dia cocok apa nggak, lu cocokin dulu nih karetnya. Kalau karetnya udah cocok semua, berarti pas. Kalau untuk filter, lu ganti setiap 10.000 sampai 15.000 km sekali. Tergantung lu tinggal di mana, gue nggak bisa ngomong begitu juga sih. Ada beberapa tempat yang memang debunya parah, ada beberapa tempat yang memang debunya hampir nggak ada. Jadi karena kalau lu debunya parah, 10.000, 15.000 km lu ganti, oke sih. Kalau dibersihkan, kadang bisa, kadang nggak bisa. Cuman gue secara performa ya, gue kalau cerita performa ya, kalau lu bersihin nggak bagus, bos. Kalau lu masukin, lu lihat nih, ini semuanya nempel, udah bagus. Masuknya udah bagus nih, dia nggak ada yang keluar lebih-lebih. Lu pastikan dia duduknya bagus, baru lu ikat lagi. Nah, ini kalau nggak kebuka dia, nanti si sensor bacanya ngaco. Karena kalau yang ini akan tembus nih, nanti akan dibaca sama map sensor. Nah, map sensornya bacanya ngaco tuh kalau lu salah pasang. Nah, kalau untuk wipernya lu berdiri begini. Ini posisinya, kan wiper lu beli begini, dia lu harus tanya sih sama orangnya sih. Ini ukurannya berapa dari ujung sini sampai ujung sini. Gua sendiri nggak hafal. Wiper di dunia ini terlalu banyak ukurannya. Kalau gua sih biasanya nanya atau cek Google. Nah tuh, ini sama kira-kira. Nah, wiper jangan lupa lu lepas ya ini ya plastiknya ya. Karena gue sering lihat orang pasang wiper udah gitu plastiknya kagak dilepas. Jadi kalau plastiknya nggak dilepas ya rada-rada lucu aja. Nah kalau wiper, ininya lu dorong dulu nih. Ini selalu keluar begini nih. Posisinya nih. Keluar begitu kan. Nah, yang ini juga sama nih, lu dorong sampai keluar nih. Nah, baru bisa lu dorong masuk. Ini kagak pernah ganti dari beli nih kayaknya nih. Sampai seret. Gila, pas bener. Nah, ini lu lihat kan dia begini nih, mengaitnya begini nih. Lu masukin nih. Nah, begitu. Terus lu taruh lagi baik-baik. Sudah sampai. Nih kalau mau lihat perbandingannya, yang baru sama yang lama, yang gue bilang karetnya, yang ini udah keras sampai dia sobek. Ini biasanya sobek, kalau dia sobek takutnya kacanya itu digesek-gesek sama ini nih, plastik-plastiknya nih di ujung nih. Kalau sampai plastik-plastiknya ngegesek kaca, baret. Kaca baret, nggak, yang ada yang polis ada, cuman susah. Makanya daripada baret, mendingan ganti. Lihat tuh, kalau baru nggak ada suaranya, itu nggak boleh ada suara ya. Jadi kalau jegruk-jegruknya atau ngik itu nggak boleh. Terus lu lihat hasil sapuannya dia bersih tuh. Nah kalau ada hasil sapuan kayak belerek-belerek begitu, biasanya udah lecet tuh kacanya. Kalau nggak ada dia bersih begini tuh, bagus kan, enakan lihatnya kan. Nah, gitu. Makanya jangan pelit-pelit bro kalau buat ganti karet wiper, karena kalau karetnya kagak diganti, kacanya yang baret-baret jadi sayang banget. Nah untuk filter kabin, lo orang kalau kepengen tahu gimana cara bukanya, ini filter kabin yang tadi gue bilang, dia ISO, jadi sudah penyaringannya sudah 95%. Kalau filter kabin, lu ingat ya, filter kabin semuanya di bawahnya cuma nyolok begini, jadi kalau lu mau nyopot tarik dulu ke atas sebelum lu keluarin sampingnya. Tapi nggak semuanya, nggak semuanya. Nah ini aslinya putih. Seperti yang saya bilang, aslinya putih. Jadi kalau untuk orang-orang yang hobinya dibersih-bersihin, saya juga tidak sarankan. Aslinya putih. Jadi kalau udah abu-abu dekil begini, mendingan diganti. Kalau enggak nanti udaranya nggak enak masuknya ke dalam kan. Ketika udah diganti pasti anginnya juga lebih lancar, terus nggak ada bakteri-bakteri dan nggak ada polen-polen alergen yang menyebabkan alergi dan bersin-bersin. Kalau biasanya sampai warna begini, biasanya kalau sampai warna hitam-hitam begini nih, ini berjamur.
Ini contohnya pas banget nih. Gua nggak taruh ya. Ini emang mobilnya di bawahnya begini. Ini sampai kuning-kuning berjamur begini bisa di zoom nih. Ini dicium-cium baunya apak-apak, asem-asem apak-apak gitu pasti. Seneng kan kalau cewek-cewek dibilangin baunya apak-apak asem-asem, dia mikirin dari tadi gue cium yang ini gitu kan. Masuk nih ke hidung gitu kan, nempel-nempel di hidung. Oh, makin gatal hidungnya. Itu namanya hipnosis Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Rumah filternya jangan lupa dia ada colokannya begini, jadi lu pasangnya ke kanan dulu baru ini masuknya. Kita pasang. Nah, untuk partnya Anda bisa dapatkan di partner-partner Toyota atau partner-partner Toyota T-Op, dan Anda bisa dapat juga di Toyota Auto Expert. Nah, untuk informasinya Anda bisa lihat online di toyota.astra.co.id. Kalau untuk produknya sih, kualitinya sih oke banget dan dengan harga yang terjangkau, tentunya dengan kualitas yang cukup bagus sehingga bisa di-compare dengan part originalnya. Nah, untuk pemasangannya bisa pasang di bengkel-bengkel Dokter Mobil Indonesia dan di bengkel-bengkel Anda lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.